Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Definisi pemecahan masalah. Setiawadi dan Mawardi 2018 menjelaskan bahwa untuk mempermudah, memahami, dan menyelesaikan suatu masalah, terlebih dahulu masalah tersebut disusun menjadi masalah-masalah sederhana. Lalu, dianalisis, mencari semua kemungkinan langkah-langkah yang akan ditempuh, kemudian dilanjutkan dengan proses sintesis, memeriksa kebenaran setiap langkah yang dilakukan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 langkah pemecahan masalah. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, membuat rencana penyelesaian. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Dan yang terakhir, setelah ditemukan permasalahan dan faktor penyebabnya, kami segera menentukan langkah yang dianggap dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami para peserta didik. Langkah yang kami lakukan adalah dengan yang pertama, menggunakan flashcard untuk meningkatkan kemampuan speaking para peserta didik. Yang kedua, menulis jurnal dalam bentuk diary untuk memperbanyak perbendaharaan kosakata bahasa Inggris para peserta didik sehingga memudahkan mereka untuk berbicara. Menggunakan flashcard untuk meningkatkan kemampuan speaking para peserta didik. Menurut Susilana dan Riana, langkah-langkah penggunaan media flashcard ada 2 bagian. Yang pertama persiapan, yang kedua penyajian. Di dalam persiapan ada 5 langkah. Yang pertama mempersiapkan diri, yang kedua mempersiapkan flashcard, yang ketiga mempersiapkan tempat, yang keempat mempersiapkan siswa, dan yang terakhir kondisikan posisi duduk siswa dengan baik. Pada bagian yang B, ada 5 langkah juga. Yang pertama, siapkan flashcard di atas meja siswa. Yang kedua, tunjukkan satu persatu kartu tersebut secara berurutan. Yang ketiga, minta siswa untuk mengucapkan kata dan kalimat berdasarkan gambar. Lakukan secara berurutan hingga kartu terakhir. Yang keempat, lakukan secara berulang hingga siswa memahami nama-nama kegiatan berdasarkan gambar. Dan terakhir, lakukan tanya jawab dengan anak. Menulis jurnal dalam bentuk diary untuk memperbanyak perbendaharaan kosakata bahasa Inggris para peserta didik sehingga memudahkan mereka untuk berbicara. Redman and Frost mengatakan bahwa menulis jurnal adalah sarana yang aman bagi siswa untuk mengungkapkan perasaannya dengan menggunakan bahasa dan tulisan. Langkah pertama adalah pendidik mengajak siswa mengingat kembali kejadian atau peristiwa yang mengesankan yang pernah dialami oleh siswa. Kemudian dari kejadian-kejadian itu dituangkan ke dalam bentuk tulisan di buku harian. Langkah selanjutnya adalah para peserta didik mencermati kosakata dan ejaan yang digunakan setelah mereka selesai menulis buku harian. Pendidik membantu para peserta didik menemukan kesulitan dalam menulis dan mengarahkan siswa serta memperbaiki tulisan siswa dengan kaidah tata tulis yang benar. Terakhir, setelah peserta didik mengerti cara menulis di buku harian, pendidik kembali memberi tugas kepada para peserta didik untuk menulis setiap kejadian yang dialami oleh para peserta didik.